Bab 822. Warrior yang memiliki iblis di dalam hatinya. Apakah kamu ingin membuatku takut? Cecil mendengus dingin dan melambaikan tangan gioknya. Siluman monster berkepala 7 di belakangnya melolong, melompat, dan menerkam warrior yang lainnya. Mata warrior yang memancarkan cahaya dingin, dia berjalan di belakang Melanie Van, melingkarkan tangan kirinya di pinggang kurus Melanie Van, dan tangan kanannya memegang tangan kanan Melanie Van. Pikirannya bergerak sedikit, dan pedang yang melayang di kejauhan berubah menjadi cahaya pedang dan terbang kembali ke tangan Melanie Van. Kali ini, Melanie Van tahu bagaimana melakukannya tanpa harus dikatakan warrior yang. Dengan restu energi hitam dan jiwa pedang, pedang di tangan Melanie Van meledak dengan cahaya pedang yang terang. Segera, lebih dari selusin siluman monster memasuki lingkaran. Tebas. Saat suara warrior yang jatuh, pedang panjang Melanie Van mengeluarkan ledakan energi pedang. Energi pedang itu melesat melintasi lapangan dengan anak ayam, selusin siluman monster terpotong menjadi 2 sekaligus. Melihat adegan ini, pupil Cecil, Letitia Van dan Granny Lee menyusut. Khusus untuk Letitia Van dan Granny Lee, kedua wanita tersebut dihebohkan kali ini. Perlu diketahui, siluman monster itu semua adalah roh level. Dengan kekuatan Melanie Van, mereka mungkin dapat membunuh 1 atau 2, tetapi tidak mungkin untuk membunuh begitu banyak sekaligus, dan itu masih sangat mudah. Siapa warrior yang ini? Apakah dia benar-benar murid perkumpulan pedang kuno? Kali ini, tidak hanya Letitia Van dan Granny Lee yang berpikir demikian, tetapi Cecil juga memiliki pemikiran seperti itu di benaknya. Tahukah kamu, di Kingsu ini, semua penggarap pedang yang sakti pada dasarnya ada di dalam perkumpulan pedang kuno. Meskipun dia merasa sedikit frustrasi di hatinya, untuk Cecil, panah itu sudah ada saat ini dan dia harus mengirimkannya. Tak lama kemudian, siluman monster masuk ke dalam lingkaran. Begitu monster siluman ini masuk, terkena pedang energi. Siluman monster ini melolong, lalu terbang keluar, tidak mati, tapi itu tidak baik, karena energi pedang mengenai titik terlemahnya, jadi meskipun tidak mati juga menderita, terluka parah. Sisa siluman monster sama, dibombardir oleh energi pedang. Kecuali kecelakaan siluman monster, monster roh level lain dan level pemenang hampir terbunuh oleh 1 pedang. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, ratusan mayat siluman monster menumpuk di luar lingkaran. Letitia Van dan Granny Lee tercengang. Pembantaian yang sebenarnya. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka telah melebih-lebihkan kekuatan warrior yang, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa kekuatan warrior yang di depan mereka bahkan lebih menakutkan daripada yang mereka kira. Siapa dia? Suara ini terus melekat di benak kedua wanita itu. Tidak hanya Letitia Van dan Granny Lee, namun Cecil juga dibuat kaget dengan pemandangan di hadapannya. Karena dia ngeri mengetahui bahwa energi pedang itu selalu bisa menyerang pada posisi terlemah dari para siluman monster, oleh karena itu, kecuali siluman monster yang memiliki pertahanan tebal, ia tidak terbunuh dalam hitungan detik. Monster hitam lainnya pada dasarnya terbunuh dalam hitungan detik. Bagaimana dia melakukannya? Cecil terkejut. Segera, wajah Melanie Van menjadi pucat, dan alis warrior yang berkerut. Di samping, 2 gadis Letitia Van ingin membantu, tetapi sangat disayangkan bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa saat ini, karena mereka dipukuli oleh warrior yang sebelumnya, dan sekarang kedua gadis itu masih kesakitan.
Setelah menjatuhkan siluman monster warrior yang melepaskan tangan Melanie Van karena energi hitam di tubuh Melanie Van sudah terkonsumsi dan terus menggunakan dia sebagai media akan menyebabkan dia menjadi overgrowing, yaitu sangat merugikan perkembangannya di masa depan. Aku baik-baik saja. Melanie Van memandang warrior yang menggelengkan kepalanya dan membawanya ke sisi Letitia Van dan Granny Lee, lalu berkata, "Aku tahu kalian masih memiliki kartu as, kalian boleh tidak menggunakannya, tetapi jika gadis ini terluka, percayalah, aku akan mencegah kalian berdua keluar dari pegunungan ini." Kemudian, warrior yang mengambil pedang di tangan Melanie Van, berbalik dan berjalan menuju Cecil. Di matanya, "Kamu dan aku tidak sepenting jari adikmu." Granny Lee memiliki sedikit kepahitan di wajahnya. Dia pernah menjadi gadis surga yang bangga, yang tinggal di sini selama ratusan ribu tahun. Dia tidak ada yang diperlakukan seperti ini. Letitia Van melirik warrior lalu menggandeng tangan Melanie Van. Bagi Melanie Van, itu adalah hal yang baik. Lagi pula, kekuatan yang ditampilkan warrior yang saat ini membuktikan bahwa dia bukan berarti orang biasa, dan dia juga seorang pembudidaya pedang, yang kebetulan adalah Melanie Van juga seorang pembudidaya pedang. Jadi untuk Melanie Van, ini tidak diragukan lagi merupakan peluang yang luar biasa. Meskipun banyak siluman monster yang mati, namun masih banyak siluman monster di lapangan saat ini. Namun, siluman monster ini tidak terburu-buru, tetapi semua berhenti di tempat dan berjaga-jaga. Melihat warrior yang tidak diragukan lagi, ketika warrior yang membantai siluman monster sebelumnya, itu menyebabkan dampak yang luar biasa pada siluman monster yang masih hidup. Roar! Tiba-tiba, kera putih terhormat meraung, melompat ke depan dan menekan warrior yang seperti bukit. Warrior yang menyipitkan matanya, memutar pergelangan tangannya, dan kaki kanannya menabrak menara. Dengan bantuan kekuatan dari tanah, dia mengeluarkan seluruh tubuhnya, kemudian dengan gerakan pergelangan tangannya, pedang ditembak. Hosh! Terdengar suara Brody, dan pedang panjang itu membawa bayangan melalui krisan keledai kera putih. Kemudian terbang keluar dari dadanya, dan semburan darah menyembur dari dadanya. Oh! Mata besar kera putih menyusut dengan keras, dan menjerit menakutkan. Pada saat ini, sebuah tinju mengenai perutnya. Dibandingkan dengan tubuh kera putih, tinju warrior yang seperti ukuran semut dan manusia. Tapi tinju kecil seperti itu membuat kera putih terbang terbalik. Setelah merobohkan pohon tua besar, kera putih jatuh dengan keras ke tanah. Dengan kepalan tinju yang meledakkan kera putih, warrior yang tidak memanfaatkan kemenangan dan mengejarnya, karena dia juga menderita ketidaknyamanan di tubuhnya. Meskipun tidak menggunakan energi pedang, tetapi hanya menggunakan kekuatan fisiknya, tubuh fisiknya belum sepenuhnya pulih saat ini. Oleh karena itu, penggunaan kekuatan fisik yang berlebihan akan tetap membuat tubuhnya tidak mampu menahannya. Sama seperti saat ini, dia samar-samar merasa bahwa organ dalamnya kesakitan. "Siapa kamu?" Cecil menatap warrior yang. Letitia Van dan Granny Lee juga melihat warrior yang. Mereka juga ingin mengetahui pertanyaan ini. "Perkumpulan pedang kuno." Warrior yang dengan santai berkata. Meskipun dia tidak tahu perkumpulan pedang kuno, tapi perkumpulan pedang kuno ini berada di Qingzhou, tampaknya sangat kuat. Dalam hal ini, dia tidak keberatan merobek kulit harimau. "Apakah kamu menganggapku seorang anak berusia 3 tahun? Cecil berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu tidak memiliki kartu identitas pedang-pedang kuno, dan belum mencapai jiwa pedang tingkat 6. Apakah kalau aku mengeluarkan kartu identitas pedang perkumpulan pedang kuno,
kamu akan berlutut dan meminta maaf, memohonku untuk memaafkanmu. Warrior yang mengulurkan tangannya dan pedang itu terbang kembali kepadanya, lalu dia mengambil pedang dan berjalan menuju Cecil. Cecil berkata dengan dingin, tahukah kamu bagaimana nasib pura-pura menjadi perkumpulan pedang kuno? Pernah ada seseorang yang pura-pura menjadi pengikut perkumpulan pedang kuno dan dibunuh oleh perkumpulan pedang kuno. Sang murid mengejar dan membunuh selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya, pria itu tidak hanya menjadi roh binasa, tetapi juga semua 9 suku dihancurkan. Tahukah kamu kekuatan pria itu? Itu manusia yang memahami konsepsi niat pada saat itu dan telah mencapai tingkat surgawi, dan alam mereka juga telah mencapai alam setengah suci. Mulut warrior yang sedikit berkedut, perkumpulan pedang kuno ini benar-benar mendominasi. Sepertinya dia telah menyebabkan kemalangan lain kali ini. Tetapi pada saat ini, sudah terlambat untuk menyangkalnya, jadi dia berkata lagi, sudah kukatakan iya, kenapa banyak sekali omong kosongmu? Setelah berbicara, warrior yang bergegas menuju Cecil dengan pedang di tangannya, tetapi sebelum dia mengambil beberapa langkah, siluman monster berdiri di depannya. Siluman monster ini tidak sebesar kera putih, hanya 2 kali lebih besar dari orang normal, tubuhnya ditutupi dengan sisik hitam, berbentuk seperti sapi, tetapi kakinya seperti kaki manusia. Cukup aneh. Ini badak berperisai hitam, hati-hati. Di sampingnya, Melanie Van mengingatkan dengan lantang, kulit mereka sangat tebal dan tahan pukulan. Warrior yang mengangguk, melirik badak berperisai hitam dan akhirnya, pandangannya tertuju pada mata badak berperisai hitam. Dia tidak ragu-ragu, segera menggerakkan tubuhnya dan datang ke depan badak berperisai hitam, lalu menyapu mata badak berperisai hitam dengan pedang panjangnya, sangat cepat, seperti kilatan petir. Namun, pada saat ini, Cecil tiba-tiba muncul di tubuh badak berperisai hitam. Kemudian tubuh badak berperisai hitam sedikit miring, dan pedang warrior yang telah menebas ke arah matanya tiba-tiba menebas sisik badak berperisai hitam, dan kilatan api menyambar. Tang! Pedang di tangan warrior yang langsung berubah menjadi pecahan, dan warrior yang juga dikejutkan oleh kekuatan besar ini, mundur beberapa langkah ke belakang. Ini adalah kesatuan manusia dan binatang. Granny Lee tiba-tiba berkata, dia telah terhubung dengan badak berperisai hitam. Mereka cocok dan dapat mengerahkan kekuatan tempur mereka beberapa kali lipat. Roar! Pada saat ini, badak berperisai hitam tiba-tiba meraung, dan suara seperti guntur dewa tiba-tiba muncul di telinga warrior yang dan yang lain tiba-tiba pusing. Warrior yang kaget, dan buru-buru menegakkan kepalanya, menutup telinganya dengan energi hitam. Pada saat seperti itu, badak berperisai hitam muncul di depannya, kemudian tanduk badak menusuk kepalanya. Pengadilan kematian. Warrior yang berteriak, dan tinjunya menghantam kula badak. Tes. Tanduk badak pecah dan terbang keluar. Badak berperisai hitam dikejutkan oleh kekuatan yang kuat dalam tinju warrior yang dan mundur, tetapi warrior ya juga mundur 10 langkah. Bunuh. Cecil yang duduk di badak berperisai hitam tiba-tiba melambaikan tangan gioknya. Gelombang aneh keluar dari tangannya, kemudian siluman monster di sekitarnya melolong. Semua berbalik ke arah warrior yang dan yang lainnya bergegas. Mata warrior yang berkilat mengerikan, kaki kanannya terbanting ke tanah, dan seluruh orang terlontar. Wajah Cecil sedikit berubah, lalu dia menepuk punggung badak berperisai hitam. Binatang itu meraung dan berlari ke warrior yang tebas. Warrior yang menunjuk badak berperisai hitam dan menggesek dengan tiba-tiba, energi pedang melintas di lapangan. Ketika energi pedang mengenai badak berperisai hitam,
sisik badak hitam seperti tahu. Setelah membelahnya, wajah Cecil berubah drastis ketika dia melihat adegan ini. Sosoknya berkedip dan dia jatuh ke samping. Puff! Energi pedang memancar ke seluruh tubuh badak berperisai hitam, dan badak berperisai hitam langsung terbelah dua. Wajah Cecil berubah drastis, dengan gerakan dengan tangan kanannya, singa yang menyala di kejauhan bergegas ke arahnya segera, dan pada saat ini, warrior yang tiba-tiba muncul di depannya, kemudian menggenggam tangan dan lehernya. "Biarkan siluman monster berhenti," kata warrior yang dengan dingin. "Lepaskan aku, atau ketiga wanitamu akan mati." Cecil menatap warrior yang, tetapi tidak ada ketakutan di matanya, karena ketiga putri Granny Lee sedang ditipu saat ini. Monster siluman mengepung dan ketiga wanita tersebut akan segera dikubur di dalam perut siluman monster. Mulut warrior yang berubah mengerikan, tangan kanannya meraih lengan kanan Cecil. Cecil terkejut, dan berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, warrior yang tiba-tiba menggunakan kekuatan, dan seluruh lengan kanan Cecil langsung dirobek olehnya. Darah itu seperti kolom air. Dia memiliki iblis di dalam hatinya. Di samping, Granny Lee berbisik. "Bersambung."